Saat ini kita berada di Sanggar Tari Asmorobangun, Kabupaten Malang. Saya bersama dengan Pak Handoyo, selaku pemilik dan pengelola Sanggar Tari ini. Pak Handoyo, Baik. bisa diceritakan mengenai sejarah dan keseharian dari Sanggar Tari Asmorobangun ini? Baik, jadi Sanggar Tari Asmorobangun ini sebenarnya sudah berdiri mulai tahun 1900. Jadi mulai dari regenerasinya Mbah Serun, Mbah Kiman, Mbah Karimun, Pak Taslan terus saya gitu. Nah, tetapi pada tahun 78 kita pernah dijadikan Duta Seni Jawa Timur pentas di Jakarta selama 1 bulan. Sepulang dari sana itu kita dihadiahi sanggar ini. Jadi pada tahun itu sanggar kesenian wayang topeng di Malang yang punya sanggar cuma di Asmorobangun itu. Nah, kemudian setelah itu kami mulai banyak membuat regenerasi. Nah, sekarang kegiatannya kita ada 4 kegiatan. Itu yang pertama ada latihan menari yang kita laksanakan setiap hari Minggu pagi. Kemudian latihan gamelan atau karewitan itu kita laksanakan sepekan 2 kali. Jadi Minggu malam sama hari Jumat malam. Kemudian pembuatan topeng Malang itu tiap hari. Terus kita ada namanya pertunjukan Gebiak Malam Senen Legian. Itu pentas beneran begitu. Jadi itu kita laksanakan setiap Minggu Kliwon Malam Senen Legi. Itu yang kita adakan, Pak. Memang Sanggar Tari di sini dikhususkan untuk kesenian Panji ya? Betul. Jadi regenerasi Panji ini sebenarnya berawal dari Mbah Karimun. Kalau dahulu namanya Pendowo Limo karena yang diangkat adalah cerita Purwa, jadi Ramayana Mahabharata. Kemudian Mbah Karimun ingin mengangkat cerita Panji sendiri karena kata beliau cerita Panji ini adalah cerita yang ada di Jawa Timur begitu. Jadi makanya nama sanggarnya beralih menjadi Asmorobangun karena Asmorobangun ini adalah nama tokoh utama di dalam cerita Panji itu sendiri begitu. Bisa diceritakan Pak Handoyo mengenai tarian Panji yang dipentaskan? Ya, kalau tari Panji ini tadi, ini namanya tari Panji berpasangan. Jadi kalau namanya tari Sekarsari. Jadi itu penggambaran antara Panji dan Sekartaji dalam dia memadu kasih seperti itu. Jadi seperti orang yang kasmaran, seperti orang yang sedang jatuh cinta, seperti itu. Pak Handoyo, tadi menarik sekali untuk penari yang menarikan tari Panji tersebut. Iya. Boleh diceritakan Pak, untuk pemilihan lakon dari penari tarian tersebut bagaimana Pak prosesnya? Ya, kalau untuk pemilihan karakter sendiri dalam tokoh-tokoh penari wayang topeng itu kalau dahulu semuanya itu penarinya laki-laki Pak. Mengapa demikian? Karena pertunjukan ini diadakan semalam suntuk, jadi seperti wayang kulit. Jadi kalau dahulu memang orang perempuan campur dalam satu rombongan itu dianggap tabu atau memang tidak diperbolehkan begitu. Nah, tetapi sekarang karena durasi waktu pertunjukan yang tidak sama seperti dahulu, hanya sekitar 2 jam sampai maksimal 3 jam, maka perempuan juga diperbolehkan untuk menjadi tokoh perempuan. Pembagiannya juga, jadi ada tokoh Panji itu biasanya postur tubuhnya biasanya lebih kecil dan lebih pendek begitu. Kemudian kalau untuk tokoh-tokoh sabrang, jadi biasanya tinggi besar dan badannya besar. Terus yang keempat, tokoh pembantu atau abdi namanya, itu biasanya bentuknya pendek, perutnya besar, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah tokoh binatang, itu biasanya badannya besar. Tokoh sabrang itu seperti apa Pak? Tokoh sabrang itu adalah penggambaran kesatria dari luar kerajaan Jenggolo Kediri. Jadi disebutkan misalkan Jenggolo Kediri, kemudian ada kerajaan misalkan Rancang Kencono yang berada wilayahnya mungkin di Sumatera atau di Kalimantan seperti itu. Nah, itu sudah dianggap itu adalah tokoh sabrang. Mengenai tari topeng Panji sendiri ya Pak, Ya. ada berapa jenis Pak yang bisa ditarikan di sanggar ini Pak? Ya, kalau tari topeng sendiri di kami itu kurang lebih ada sekitar 8. Jadi ada namanya Beskalan Putri, kemudian tari topeng Patih, kemudian tari Klono, tari Bapang, tari Gunung Sari, kemudian Grebeg Sabrang, Grebeg Jowo, kemudian apa yang terakhir ini biasanya tari perang Pak.
tari perang ini untuk menunjukkan bahwa di kesenian topeng Malang ini kan ada namanya tokoh yang baik dan jahat. Jadi tokoh yang baik dan jahat itu ditunjukkan pada waktu nanti ending terakhir itu. Jadi tetapi di kami itu tidak ada pembunuhan, tetap namanya perang, tetapi kalau sudah kalah dikembalikan kepada negaranya atau nanti dijadikan dia sebagai seperti bawahan seperti itu. Mengenai cerita Panji, umum dikenal bahwa cerita Panji itu selalu berakhir pada suatu kegembiraan. Betul, Pak. Dari suatu proses bersatu, kemudian berpisah dan berakhir dengan persatuan kembali yang menghadirkan kegembiraan. Iya. Apakah dalam tari topeng yang dikembangkan di Sanggar Tari ini juga memiliki cerita seperti itu, Pak Handoyo? Iya, semuanya sama, Pak. Cerita Panji di kami itu seperti yang Bapak sampaikan tadi. Tetapi memang di wayang topeng itu banyak sekali makna pembelajaran hidup yang disampaikan oleh leluhur kita pada zaman dahulu itu melalui seni pertunjukan topeng Panji ini sendiri. Nah, di sana kalau di topeng itu digambarkan bagaimana misalkan Dewi Sekartaji ini diculik oleh Prabu Klono Sawantono, walaupun dia sudah jadi istrinya Panji. Nah, tetapi untuk menjaga kesuciannya, Dewi Sekartaji ini selalu mengajukan permintaan yang tidak bisa dipenuhi oleh Klono itu sendiri. Seperti itu contohnya, misalkan kalau mau rapinya Panji seperti itu contohnya, jadi Dewi Sekartaji harus minta kebu bule sungguh emas misalkan, kemudian gamelan keroncong robyong yang dari Kayangan seperti itu, kemudian ada pendampingnya itu dulur sakembaran, jadi ada orang yang dia kembar, Pak, seperti itu. Kemudian pembantunya itu yang mengiring itu ada para dewa dan para widodari seperti itu. Tetapi mereka setelah harus memenuhi permintaan. Yang bisa memenuhi ini tetap Panji itu sendiri, dan nanti akhirnya endingnya akan menjadi baik begitu. Nah, dalam tarian ini kan menggunakan aksesoris yang sangat menarik ya, Pak. Iya. Jadi mulai dari topeng, kemudian untuk hiasan penutup kepala. Iya. Nah, ini boleh diceritakan ya, Pak, untuk variasi pemilihan topeng tersebut, makna filosofinya seperti apa, Pak? Baik. Nah, ini topeng Sekartaji. Jadi Sekartaji ini digambarkan dia itu mempunyai warna putih. Putih itu artinya suci setia. Ya, yang setia itu saya gambarkan yang tadi. Jadi walaupun dia sudah tertangkap oleh Raja Sebrang, tetapi dia selalu mengajukan persyaratan yang tidak bisa terpenuhi seperti itu. Nah, kemudian yang paling unik topeng Malang itu, Pak. Topeng Malang ini karena cerita kakek ini berkembang pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Jadi ada 3 titik yang sama dengan namanya Trihita Karana. Jadi 3 kesenangan karena begitu. Jadi bagaimana orang itu bisa mencapai kesenangan dengan tiga pencapaian itu. Jadi yang pertama, hubungan manusia dengan manusia. Itu titiknya ada di urna, hubungan manusia dengan Tuhan. Itu di topeng Malang seperti ini. Nah, yang kedua, ini Panji Asmorobangun. Dia adalah simbol warnanya itu adalah hijau. Hijau ini adalah simbolnya kedamaian, kesuburan. Panji ini di dalam seni pertunjukan wayang topeng itu digambarkan dia seorang kesatria yang dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat. Contoh yang baik, bagaimana cara pengairan sawah misalkan, kemudian penghijauan terutama untuk pemeliharaan sumber-sumber mata air seperti itu, kemudian tata pemerintahan seperti itu. Ini Panji salah satu simbol dari itu tadi. Untuk musik pengiring tari topeng tadi ada satu keunikan tersendiri ya. Ya. Boleh dijelaskan, Pak, untuk musik pengiringnya? Ya, kalau musik pengiringnya kita memakai gamelan, itu larasnya pelok, Pak. Gamelan itu kan sebenarnya ada 2 macam, selindro sama pelok. Tetapi kita lebih cenderung pakai pelok karena nadanya lebih tinggi daripada selindro. Itu yang memang dari turun-temurun kakek buyut saya itu selalu memakai yang laras pelok itu. Terima kasih Pak Handoyo untuk penjelasannya ya, yang sangat inspiratif bagi kita semua. Demikian pembelajaran kita
terkait dengan tari wayang topeng di Sanggar Tari Asmoro Bangun Malang. Kita bisa belajar bahwa ada satu kesamaan antara ekspresi cerita Panji dalam visual relief yang ada di Candi Penataran dan ekspresi Panji yang dilakukan dalam seni tari pertunjukan di Sanggar Tari Asmoro Bangun ini. Jadi topeng Malang ini terbuat dari bahan kayu. Kalau kayunya sendiri, sekarang pemakaiannya ada dua macam. Yang pertama namanya kayu sengon. Ini untuk kualitas souvenir. Jadi kayu sengon ini mengapa dipilih, karena kayu ini pengerjaannya lebih gampang dan carinya lebih mudah. Kemudian yang kedua, untuk kayu yang dipakai untuk topeng-topeng dipakai menari itu ada kembang, nangka, beringin, pule dan lain-lain, tapi minimal usia kayunya itu 30 tahun ke atas. Nah, untuk prosesnya sendiri, topeng Malang ini ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama, itu kayu bulat dengan panjang 22, diameternya 18. Jadi ini dibelah menjadi dua. Yang pertama, itu dibentuk menjadi segitiga. Segitiganya bagian atas dan bagian bawah. Setelah dibentuk menjadi segitiga, itu yang pertama kali dibuat adalah hidung dulu, karena hidung ini posisinya paling tinggi. Setelah hidung, membuat untuk tempat mata dan mulutnya. Setelah mata dan mulut, memberi batas antara wajah dan ukiran. Setelah itu, memperjelas karakternya, yang tadi tempatnya saja dikasih mata, mulutnya. Setelah itu diukir bagian ornamennya. Ornamen ini ada dua macam. Jadi untuk yang tokoh-tokoh Panji atau tokoh yang baik, dia memakai motif bunga, daun, dan sulur. Tetapi untuk yang tokoh yang antagonis itu ada simbol binatang pada sisi samping atau sumpingnya. Binatangnya itu yang dipakai ada 3, ada Garuda, gajah, sama naga. Setelah diukir, dilubangi bagian belakang. Jadi dilubangi bagian belakang, setelah itu dikertas gosok, jadi dihaluskan, kemudian dicat dasar memakai cat tembok warna putih. Tujuannya ini adalah untuk menutup pori-pori yang terbuka. Setelah itu mulai ke pewarnaan. Pewarnaan itu yang dilakukan adalah wajahnya dahulu, kemudian ornamen ukiran, dan yang terakhir adalah memberi garis-garis mata, alis. Nah, pengerjaan ini itu membutuhkan waktu kurang lebih 3 hari prosesnya. Nah, ini adalah kegiatan yang dilakukan, ini adalah mengukir. Jadi mengukir ini itu memberi garis-garis pada ragam hias di topeng itu, kemudian garis-garis pada bentuk-bentuk rambut. Jadi tujuannya untuk nanti supaya waktu mengecat itu lebih mudah, sudah ada tempat-tempatnya. Ini adalah proses pewarnaan topeng. Jadi pada tahapan ini adalah mewarna pada ragam hiasnya. Sekarang cat yang kita pakai itu menggunakan cat akrilik atau cat air. Kalau dahulu kita pakai cat minyak, tetapi itu sangat lama keringnya, sehingga kita berpindah ke cat air. Kalau pemilihan warna, jadi pakemnya ada warna pink itu untuk bunga, kemudian warna dasarnya kuning itu nanti untuk daun. Kalau warna dasarnya nanti biru itu nanti untuk sulur itu seperti cabang ranting itu. Tetapi nanti juga ada warna-warna emas juga untuk tambahannya. Kalau untuk topeng souvenir itu kita membuatnya dari bahan yang sederhana atau kayu sengon, itu karena pengerjaannya lebih mudah, dan biasanya itu ukirannya juga lebih sederhana. Kalau untuk topeng-topeng yang buat dipakai sendiri atau orang-orang kolektor, biasanya kita memilih bahan baku yang kualitas bahan kayunya ini lebih keras gitu. Kemudian pekerjaannya juga lebih lama, kurang lebih sekitar 1 bulanan. Dan itu hasilnya menurut saya sangat luar biasa. Kalau ingin membuat karakter sesuatu yang belum kita pernah buat, biasanya kita akan orang Jawa itu melakukan namanya meditasi, seperti meditasi. Nah, kita oleh leluhur, biasanya orang tua kita yang sudah meninggal biasanya akan dibawakan contoh
topeng yang akan kita buat. Dan itu biasanya berjodoh. Berjodoh itu bahan baku yang akan kita pakai. Kita misalkan kita ingin memakai bahan baku yang kita ambil dari namanya punden. Punden itu tempat yang disucikan oleh masyarakat desa. Itu biasanya akan ada dahan yang tumbang di sana. Nah, itu biasanya berjodoh, dan kemudian kita prosesnya bisa membuat topeng itu sebenarnya butuh waktu yang sangat pendek, tetapi proses ini tidak bisa dibuat pendek, harus ada tahapan-tahapan yang tetap kita harus lakukan. Misalkan contohnya pemilihan hari untuk awal pembuatan, kemudian waktu lama pengerjaan ini adalah pada waktu mengukir iratan ornamennya. Misalkan setelah membuat karakter itu, misalkan jatuh ke harinya Sabtu Pahing misalkan. Nah, Sabtu Pahing ini, Sabtu itu 9, Pahing itu 9. Jadi di dalam jumlah itu 18. Jadi di dalam sehari kita hanya diperbolehkan untuk mengirat tempat rambut atau membuat daun sebanyak 18 biji. Setelah itu kita taruh. Jadi besok minggunya minggu apa. Jadi yang membuat lama sebenarnya proses seperti itu. Dan yang membuat topeng ini itu kelihatan dipakai itu seperti hidup. Kita itu orang Jawa tetap ada tradisi namanya suguh. Jadi suguh ini kita memperkenalkan topeng yang baru ini, kita bawa ke punden tadi, kita menyampaikan kepada leluhur bahwa ada topeng baru yang akan kita pakai untuk menari. Itu salah satu bagaimana topeng ini bisa kelihatan seperti hidup. Di topeng kami, di topeng Panji versi Kedung Monggo, kita punya 76 karakter topeng, dan 76 ini dibagi menjadi 4 kelompok besar. Itu tokoh yang baik, itu tokoh Panji, kemudian tokoh yang jahat, tokoh Sabrang, ada tokoh yang lucu, pembantu, dan juga ada binatang. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi tokoh yang baik, itu tokoh Panji itu punya ciri-ciri mata seperti mata manusia, kemudian dia hanya senyum. Kemudian ragam hiasnya ada daun, bunga, dan sulur. Cuma itu. Kemudian yang kedua adalah tokoh antagonis. Jadi tokoh yang jahat itu ciri-cirinya matanya bulat, ada taringnya. Kemudian ada simbol binatang di sampingnya yang tadi. Jadi ada ini simbol Garuda. Tetapi itu hanya cuma simbol, bukan bentuk kepala yang aslinya. Kemudian yang ketiga adalah tokoh abdi atau pembantu. Biasanya tokoh abdi pembantu ini dia tidak mempunyai ragam hias di atasnya. Rata-rata bentuknya lucu. Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah tokoh binatang. Binatang ini dalam cerita Panji, kalau ini namanya Celeng Srenggi. Celeng Srenggi ini adalah raja wabah untuk cerita di dalam cerita Panji, seperti itu. Kesenian ini menurut saya itu tidak hanya kesenian biasa. Jadi kesenian atau tontonan itu adalah suatu tuntunan bagi kami, itu masyarakat, ada pembelajaran hidup sehari-hari yang disampaikan melalui seni pertunjukan topeng. Pembelajaran hidup itu ada 3. Jadi pembelajaran hidup itu bagaimana hidup yang baik dengan sesama manusia, bagaimana hidup yang baik dengan kita, dengan alam, kemudian bagaimana kita itu harus hidup baik gitu, bagaimana kita bisa bertemu dengan Gusti namanya atau Tuhan kita.